lagi di Talk with Me, Talking with It's me. Dan Raisa, Yes. kemarin kita kan 2 episode berturut-turut sempat membahas soal bola. Sepak bola. Dan jujur tuh berat banget kemarin. Betul. Nah sekarang kita akan membahas salah satu olahraga yang bisa dibilang tuh lifestyle-nya anak Jaksel. Waduh. Tapi ini di pinggir saya udah ada 2 orang. Iya nih. Siapakah beliau ini? Mari kita kenalan dulu kali ya. Iya. Hai, Kak, dari yang cewek dulu, Iya ladies nih. first. Kak, Hai, siapa Kakak. namanya Kak? Halo, aku Razika, Kak. Kak Razika. Hai. Jadi Kak Razika ini salah satu atlet berkuda dari Pordasi Depok, Yes. alias timnasnya Depok gitu. Jadi Depok itu kan banyak yang bilang planet lain. Ternyata di planet lain itu banyak melahirkan atlet yang luar biasa. Mantap. Ini juga di sampingnya juga sama. Dari Depok juga ya, Bang ya? Saya dari Depok juga. Kalau Depok enaknya sih manggil abang. Iya, Bener, Abang. boleh. Manggil Bang siapa boleh. Bang namanya Bang? Bang. Saya Umar. Bang Umar. Umar. Jadi Bang Umar ini adalah salah satu manajer dari Pordasi Depoknya. Iya. Terus Iya. juga apa, Bang? Saya manajer juga dari Algontori Stable Depok. Algontori Stable Depok. Jadi dari manajemennya. Tapi main kuda juga nggak sih, Bang? Kadang-kadang. main Kadang-kadang kuda. main Tapi nggak pro. Pro nih tergantung ya siapa Waduh. yang menilai. Menilai. Kalau kita kayaknya udah termasuk pro gak sih? Kita masuk gitu. Pertama mungkin aku pengen nanya dulu ke Kak Razika mungkin ya, karena udah siap banget, udah pakai Iya sepatunya, udah pakai baju kuda gitu kan. Komplit. Kak Razika, why di antara semua olahraga kenapa berkuda? Sebenarnya awal mula cerita aku berkuda itu bukan karena aku pernah lihat orang berkuda atau aku tertarik, tapi karena itu sebenarnya kegiatan akhir pekan bersama keluarga. Nah, awalnya itu aku cuma nemenin ayah aku buat berkuda untuk terapi. Nah, terus aku ngide lah sama bunda buat, ayo ikut yuk. Nah, terus abis dari ikut itu beberapa bulan berjalan dan pertama kali diikutin lomba tuh pas Agustusan. Pas Agustusan aku menang. Itu ikut lomba tanpa latihan. Lomba setelah beberapa bulan latihan. Oke. Ya, terus menang dan dari situ jadi penasaran aku bisa sampai mana lagi nih. Gitu. Jadi berlanjut lah sampai sekarang. Jadi udah berapa lama tuh? Berkuda? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Hampir Yes. 4 tahun. Mm. Pertama kali kamu mungkin coba apa sih dibilangnya coaching? Bisa dibilang coaching juga ya? Latihan. Latihan. Iya, latihan. Gitu kan. Mm. Berat gak sih, Kak? Berat. Buat Apa yang bikin 1 sampai 2 bulan pertama berat. Beratnya tuh bukan di mental atau dari psikisnya, tapi ya emang berkuda itu berat. Kayak contohnya dari gerakan naik turun. Kalau lagi Ya. racing kan ada salah satu gerakan itu racing. Di racing itu mengharuskan badan kita buat kayak up and down. Nah, dari up and down itu kerasa banget beratnya. Karena kan emang aku nggak terbiasa, aku belum mulai workout sebelum terjun ke dunia berkuda ini. Jadi buat orang-orang yang belum ada background olahraganya sebelumnya pasti berat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal up and down tadi, Mm-mm. aku tuh pernah satu kali, sebenarnya bukan yang niat banget, karena emang kebetulan FOMO ya? FOMO, itu dia, maksudnya FOMO. Aku pernah coba tuh, yang itu apa? Kan diajarin kan, ya Kak, up and down, pas aku liatin, gampang nih, gue tinggal gitu-gitu doang kan. Pas dirasain, susah ternyata, Iya kan kan? bisa irama Berat, kan. berat. Terus Mm. kadang sakit kalau salah kan ya? Betul. Iya. Pasti awal gitu. Dan harus apa sih, harus kejepit gitu Jadi kan. si betisnya kakinya pertama itu. harus kuat, Iya, betul. kakinya harus kuat, badan kita harus tegak. Jadi kalau nggak salah ada hampir 6 sampai 7 yang harus kita sinkronkan otak dalam satu gerakan berkuda itu. Dari kaki harus heels down. Ini udah ditanya belum? Belum ya, sekarang sekalian kali. Iya, Oke, gini aja deh. Tekniknya gimana tuh Bang? Yang tadi Bang, yang up and down itu kan salah satu yang mungkin di TikTok lihat kan, ih keren nih. Coba koreksi ya kalau salah. Siap. Jadi kalau misalkan berkuda itu pertama itu memang kita harus ada kekuatannya di kaki. Karena kalau misalkan tangan itu bisa dibilang tidak terlalu penting. Karena itu hanya untuk kontrol. Ini Oke. bicara awal ya. Iya, Oke. iya. Ini bicara awal. Jadi kaki itu harus kuat dulu. Karena kalau semakin kaki kita kuat, keseimbangan kita semakin bagus deh bahasanya gitu. Bagian mana kakinya? Betis. Betis, paha dalam. Terus Oke. lagi badan kita harus tegak. Terus lagi tangan kita harus diam, betul? Ini kayak gak ada kudanya nih. Anggap kita ada kudanya ya. Oke. Terus lagi pandangan kita harus tegak, kita nggak boleh nunduk ke bawah. Nah gitu, itu salah satu bagian. Apalagi Razika ya? Kalau dipersentasein mungkin kaki itu 70%. Iya. Oh, Oh, 70% oke. di kaki Iya. justru.
Itu kan Jadi- katanya dia harus seirama gitu kan. Iya. Iya. Gimana Harus cara ada ritmenya. menemukan irama itu? Oh, kalau Itu irama harus ada dengan kudanya kalau kayak gitu. Jadi kalau Harus kita ada chemistry-nya. bukan. Jadi kita menentukan irama itu sesuai langkah kaki kuda. Jadi tiap kuda berbeda-beda kan. Tiap kuda beda-beda dan punya ritme beda-beda. Nah, itu yang untuk awal-awal tuh yang agak sedikit susah. Jadi tadi betul namanya up and down. Jadi ketika kita up, kaki kuda itu kalau bisa sedang melangkah. Jadi di situ dapat ritmenya kayak dibantu naik sama kuda gitu. Itu yang ngebuat kita nggak capek. Kayak Tapi- ada pernya gitu ya. Iya betul. Oke. Tapi kalau misalkan nggak dapat, nah itu yang ngebuat capek. By the way, sebelum kita bahas ke teknik nih, Raisa, kita kan belum tanya di asal usulnya kenapa tiba-tiba jadi di Pordas Oh Depok iya. kan? Kenapa bang? Tiba-tiba jadi manajer bang? Kan gak mungkin tiba-tiba lahir langsung Gimana? jadi manajer kan? Jadi pertama ini kebetulan alhamdulillah Pordasi Depok ini baru dibentuk lagi sekitar bulan Agustus. Agustus Tahun ini. Agustus tahun ini baru. Oh, Jadi bagus. dia katanya dulu sempat vakum sekitar 6 tahun yang lalu katanya gitu Oke. kan. Jadi ketika dibentuk hal terberatnya itu langsung menghadapi babak kualifikasi untuk Porprov tahun 2026. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol menurut ketua Pordasinya kurang lebih saya paham lah gitu. Nah, terpilihlah saya jadi kepala divisi equestrian deh gitu untuk di Pordasi Depok. Ya itulah proses terpilihnya, Mbak. Terpilihnya seperti itu. Saya menentukan rider-rider untuk tanding. Salah satunya Razika dan ada berapa ya kita? Ada 11 kalau nggak salah. 11 tuh yang udah- ikut udah dalam Yang ikut Pordasi. babak kualifikasi. Oke. Yang 8 kita kemarin udah lolos babak kualifikasi alhamdulillah. Dan yang 3 ini kita akan tanding di bulan Desember untuk endurance di Padalarang. Oh, di Padalarang. Padalarang. Oke. Jadi awal ketemu Razika tuh pas nge-recruit ya? Pada saat kalau bertemu kita udah lama. Oh, udah lama. Oh, Udah udah lama lama. pernah latihan di tempat kita juga. Saya juga pernah ke tempat Razika juga gitu ngelihat sama ibunya juga, kebetulan dia kan main kuda juga gitu kan. Jadi ketika saya mau merekrut itu saya memang ingat beliau Oh. karena ketika kita lagi milih atlet-atlet Depok, yang saya ingat kalau nggak salah Razika ini orang Depok deh. Jadi belum tentu orang Depok latihan di Depok, belum tentu tuh. Oh gitu. Belum tentu. Oke. Jadi ada kemungkinan orang Jakarta latihan di Bogor, ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi macam-macam tempat gitu. Oke, Nah, oke. kalau dia kebetulan KTP dia memang udah Depok dan memang yang saya tahu dia ini bagus, dia punya ibaratnya portofolio dia lah ya gitu. Dia tanding juara gitu. Akhirnya saya coba colek, mau nggak jadi atlet Depok. Oke. Alhamdulillah mau. Oke. Dan alhamdulillah kemarin babak kualifikasi lolos. Oh. Kan tadi abang bilang bagus nih. Bagus tuh gimana sih bang? Penilaian bagus tuh apakah dari tekniknya atau mungkin dari kecepatannya? Iya, Oke. Kenapa bisa bagus? Yes. Jadi pertama gini, kita bicara sedikit tentang event kemarin lah ya, Iya, babak kualifikasi. Jadi kemarin babak kualifikasi ini untuk yang Porprov ini, dia udah ada standarnya yang menurut saya memang cukup tinggi Kak. Karena yang Razika ini kan U18 ya, maksudnya umur dia masih 18 tahun. Jadi yang akan ditandingkan pada saat nanti kemarin itu babak kualifikasi itu adalah prelim tes E. Ya betul ya, prelim tes E. Jadi memang levelnya udah lumayan. Kalau ibaratnya orang baru berkuda 1 tahun kayaknya belum bisa deh ikut tanding ke ranah situ gitu. Jadi kalau Razika ini kebetulan saya tanya Razika levelnya udah sampai mana ketika belajar. Alhamdulillah Razika udah sampai ke elementary. Jadi elementary itu di atasnya prelim gitu. Oke. Jadi oke, Razika mau nggak ikut sama kita untuk menjadi atlet? Alhamdulillah mau. Jadi memang di ibaratnya udah berpotensi lah. Udah lama juga kan dia latih berapa tahun? Hampir 4 4 tahun 4 tahun. kan. Tapi jarak dari waktu ketika awal pelatihan nih sampai pada akhirnya tanding pertama itu berapa tahun Kak? berapa ya? 8 bulan lah, Mbak. 8 bulan. 8 bulan Iya, sebelum 8 serius bulan. ya? Sebelum pertama kali tanding. Pertama tanding. Oh, oke. Gimana rasanya di pertandingan pertama perasaannya? Menang nggak waktu itu? Menang. Oh, Aku menang, langsung menang, pemirsa. langsung ikut 3 kelas ya. Kalau nggak salah ikut 2 kelas dan aku menang di dua-duanya. Juara 1 sama juara 1 juga. Wah, Triknya apa? Kenapa bisa jago Tapi kayak itu gitu? masih internal sih, Mbak. Oh, Belum oh, yang kayak internal. belum kayak nasional gitu. oke. Jadi kalau
lomba-lomba berkuda itu biasanya ada yang internal sama ada yang nasional gitu, eksternal. Apa tadi pertanyaannya? Oh, perasaannya pasti deg-degan. Tapi nggak nyangka juga bisa menang. Karena kan pertama kali dan aku cuma jatuhnya nyoba-nyoba sih. Tapi kalau nyoba-nyoba pun menurutku tetap harus diseriusin karena kan entry fee-nya lumayan ya. Buat gitu. bisa ikut per kelas tuh kan ada bayarannya masing-masing ya, Mbak. Nah, itu tuh lumayan. Jadi Jadi spill gak sih lumayan itu berapa? Satu kategori biasanya untuk bertanding kuda itu di kisaran 400 sampai 550 mungkin. 350 deh. 350 sampai 550. Kalau dressage bisa lebih mahal. Apa yang membedakannya? Siapa yang ngadain event kali ya? Jadi tergantung eventnya. Tergantung eventnya di mana, betul. Oke. Aku mau nanya buat Kak Razika. Iya. Buat Kak Razika, apa yang memilih kakak untuk masuk ke Pordasi buat ikut kualifikasi itu kenapa? jujur. Jujur-jujuran kita. Jujur aja. Kalau dibilang memilih sih nggak juga. Kan jatuhnya aku diajak ya, Iya. Mbak. Dipilih. Bukan memilih Iya. ya, dipilih Iya. pada akhirnya. Iya, Kenapa aku say yes? dipilih. Karena aku emang udah mendedikasikan diriku untuk terus ada di karir berkuda ini sampai nanti gitu. aku tua. Udah komit. Iya, udah komit. Tapi Jadi kuliahnya sekarang jurusan arsitek. arsitektur interior. Kenapa jadi arsitek? Kenapa? Agak menyimpang ya ini berkuda Menyimpang banget arsitek. soalnya ya. Kenapa jadi arsitek? Karena udah impian aku sih dari aku umur kelas 2 SD, dari awal aku terpapar sama kata arsitektur ini aku pengen arsitektur gitu. Jago gambar dong berarti. Apa? Jago gambar berarti, bisa gambar. Ya bisa lah, bisa lah. Boleh digambarin di belakang kali ya, ini masih ada yang bisa kosong. lah. Iya, ini kosong nih, ntar kamu taruh Iya. something gitu ya. Bisa, boleh. Open commission. Oke. Kan tadi mungkin kita lebih bahas belum mengenal lebih dalam lah Kak ya tentang gimana perjalanannya, suka dukanya di lapangan kuda bisa dibilang mungkin ya di pacuan kudanya mungkin. Tapi setelah ini mungkin akan ada yang mau lewat dulu nih Kak Isa. Jadi tunggu dulu ya Kakak ya, jangan kemana-mana. Tetap di Talk With Me, Talking With It's Me. Mwah. Oke, masih di Talk With Me, Talking With It's Me. Nah, masih bersama dengan Kak Razika dan juga Bang Umar. Kak Razika, mungkin nanti kan kita masih bahas masih di awal lah, masih di atas gitu ya, masih kita coba untuk mengenal dulu pengalaman-pengalaman serta kenapa alasan memilih berkuda. Sekarang mungkin kita lebih dalam mungkin ya. Pernah mungkin aku pengen tanya dulu pengalamannya mungkin Kak Razika, pengalaman yang paling mungkin berkesan atau pengalaman yang jatuh yang bikin kakak aduh sakit nih gitu kalau untuk diinget. Pengalaman berkesan ya. Mungkin pengalaman berkesan aku apa ya, banyak sih Mbak. Kalau yang Bingung. jatuh yang Kayak jatuh, awal-awal yang atau Oke. pas gitu. Kalau yang jatuh dulu deh. Boleh. Yang jatuh itu aku pernah jatuh paling parah aku itu pas aku lagi latihan di lapangan besar, lagi jumping ya kalau nggak salah. Lagi latihan jumping terus kudanya tuh tiba-tiba lari kenceng banget. Atau namanya itu gallop. Lari kenceng banget terus aku jatuh karena nggak balance. Tapi kaki aku tuh masih nyangkut di stirupnya, di pijakan kudanya ini. Jadi aku keseret. Tapi untungnya nggak keinjak atau gimana sih. Tapi di situ emang kayak, ya Allah, apakah ini akhir dari hidupku? Gitu. Tapi itu hal biasa memang serem atau banget, gimana Mbak. sih kalau lagi berkuda itu? Biasa. Itu hal biasa. Yang bikin Tapi salah jangan apa? dibiasakan. Oh jangan dibiasakan. Kalau bisa jangan jatuh. Jangan jatuh. Tapi mustahil. Susah. Mustahil. Kalau nggak jatuh. Mustahil. Apa emang sebelum pro pasti ada momen jatuh dulu? Pasti. Pasti ada. Menurutku Orang justru muda ya. sebelum jago itu harus banyak jatuhnya dulu. Waduh. Karena kalau kata orang-orang kuda, kalau udah jatuh itu ibaratnya dapat SIM. Oh, dapat SIM dari berat jatuh gitu ya. gitu. gitu. Itu istilahnya pemirsa, Istilahnya. dapat SIM. Membangun mental juga sih. Mental Mbak. juga. Iya. Kan kakak punya kuda-kuda sendiri atau masih sewa-sewa? Masih nyewa. Oh, Tapi masih doakan semoga tahun ini punya. Amin. Semoga dapat banyak kejuaraan, dapat Amin. banyak ya kan endorse sana sini. Amin. Bisa beli kuda. Atau Amin. yang ada yang mau endorse kudanya? Boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh ya. Oke, ngomong-ngomong soal kuda nih Kak, kan mungkin mereka punya karakter tersendiri sama seperti manusia mungkin ya kayak. Itu tuh kan kita tiap latihan mungkin beda-beda kudanya. Itu yang menentukan siapa? Kakaknya atau coachnya?
biasanya? Karakter kuda ditentukan oleh siapa? Menggunakan Yang kuda ya. menggunakan kudanya. Biasanya yang menentukan itu pelatih. Pelatihnya, betul. Kenapa pelatih? Karena kita nggak tahu karakter kuda yang kita mau naikin gimana. Oh, jadi pelatihnya yang mencocokkan gitu. Ya karena biasanya pelatih memang yang akan memilih untuk rider seperti Razika mau pakai kuda apa gitu. Karena ya itu karena pertama masih belum punya kuda sendiri gitu. Jadi kalau masih ibaratnya masih di bawah dalam klub, biasanya pelatih yang memilih. Dalam kriteria apa tuh pelatih memilih, kayak level kah atau karakter kah atau apa? Biasanya dibedainnya tuh dari kemampuannya sih Kak. Dari kemampuan rider ya. Rider. Kalau misalnya Oke. beginner mungkin akan dikasih kuda yang nggak terlalu susah, lebih anteng. Tapi aku sendiri dulu waktu masih beginner aku dikasih kudanya cukup susah. Aku cukup susah. Tapi kelebihannya karena aku udah bisa menghandle kuda yang susah ini, di kemudian hari pas aku ngehandle kuda yang punya karakter yang kayak gitu juga, aku udah tahu gimana cara ngehandle-nya. Nah, yang dimaksud tantrum tuh gimana sih? Ada tiga, Contohnya. Tiga, standing, satu. bucking, sama apa lagi? Sama gallop, apa lagi ya? Standing tuh kalau misalkan Kuda Ferrari. kudanya tuh tiba-tiba naik kayak Oh, gitu. gitu. Oh, itu namanya Iya. lagi tantrum. Itu standing atau rearing ya? Rearing nggak sih om bahasa? Willy bahasanya ada banyak macam-macam Iya. lagi. Terus kalau bucking tuh kakinya suka nendang-nendang Nendang ke itu. belakang, angkat. Iya. Angkat itu karena emang mau nurunin penumpangnya atau gimana tuh? Ya, tantrum. Karena nggak suka. tantrumnya kayak Iya, gitu. karena nggak suka. Nggak nyaman. Sama- Manja ya, sama satu say. lagi. Terus kamu karena jatuh gitu? Iya. Iya, Mendadak. Oh, jadi karena mental juga gitu mungkin. Iya. Iya. Gimana ya? Wah. Tapi itu dia kenapa sih, atau emang dia lagi males aja atau lagi gamut? Banyak faktor sih Mbak. Tapi kalau dari Banyak pengalaman faktor. aku sendiri kebanyakan datangnya dari aku. Oh, Kayak oke. contohnya kalau yang ngerem pendadak itu biasanya karena ada istilahnya kakinya tuh kurang kurang ditekan. Jadi pas di depan, ini masuknya teknikal ya. Jadi pas di depan bar, di Iya. depan Pas mau loncat rintangan gitu. itu, karena aku ragu, karena kakiku kurang neken ke badan kudanya, jadi si kuda ini tuh nggak ada yang ngebantu buat loncat. Iya. Jadilah dia ngerem. Oh. Itu balik juga ke yang tadi kita bahas apa ya, bonding kali ya. Oke, balik ke bonding ya sama kuda. Gimana kuda bisa tahu gitu loh? Kamu ragu, kamu lagi seneng, itu kuda bisa tahu ya? Kayak itu udah fitur dari sana aja gak sih Mas? Emang Fitur. iya, dari fitur atas kudanya ya. dari sana udah kayak gitu gak sih? Iya, jadi mereka bisa nge-sense kita kalau misalkan ragu sedikit aja tuh dia bisa tahu. Itu kenapa tadi selain karena teknikalnya aku salah, karena akunya ragu juga, jadi kuda itu nge-sense. Jadi ngerem mendadak dan jatuh gitu. Jadi ada fakta gini. Ini fakta yang agak sedikit mustahil kali ya. Kalau misalkan kita takut, kuda akan menolak. Biasanya itu tingkat keraguan. Gestur Tapi, penolakannya seperti apa? kalau misalkan untuk yang awam-awam, misalkan yang untuk mau naik kuda biasa gitu, dia akan ngegeser. Memang nggak mau ngasih tempat duduknya, saddle, galau, Galau, anxiety. lepas tuh kalau misalkan ini yang kalau misalkan ini disabilitas kalau di Indonesia, disabilitas buat terapi itu bagus. Silahkan berkuda. Iya itu fakta. Oh, dipakai terapi juga. Memang dipakai terapi untuk motorik dan lain-lain, ada banyak lah. Tapi misalkan nih kamu, Kak Razika, misalkan baru pertama kali ketemu kuda nih, kan kita apa yang kita lakukan pertama kali biar kita tuh sama dia masuk gitu? Apakah ngelus kah atau apakah? Dan tanda kalau dia tuh suka sama kita juga apa? Apakah ngibasin ekor atau geleng-geleng kepala atau gimana? Kalau mau, misalnya kakak mau belai kudanya, kalau aku biasanya ngasih tangan aku dulu and let the horse smell my hand dulu. Nanti kalau misalkan dia udah nyium dan nggak ada gerak-gerik yang kayak menolak, aku baru megang. Oke. Jadi kalau misalkan lihat orang ada yang langsung megang kuda yang langsung gitu, harusnya nggak boleh. Oh, jadi Ibaratnya biarin dulu. izin. Iya benar, izin dulu ke kudanya, mau nggak dipegang. Karena setahu aku kuda itu kan makhluk yang arogan ya. Iya. Jadi ya kita harus minta izin dulu. Oh, gitu. Buat megang dia. Oke. Kan kalau misalkan kita agak melenceng mungkin ya, kan suka banyak tuh di TikTok kayak kuda-kuda yang jaga istana di Inggris. Iya benar. Kan suka ada yang tiba-tiba digigit, tapi ada juga yang sayang. Iya gitu. benar. Karena dia tahu penanganannya dan cara memperlakukan kudanya.
Oh, balik lagi ke sana berarti. Balik lagi, ada yang simpelnya gini, kalau kita datang dengan seperti ini, ada kepikiran kuda ya mungkin ya. Kuda mikir kalau dia lagi mau dipukul. Tapi kalau kita datang gini, dari bawah, Tangannya gini. iya dari bawah untuk ke hidungnya kuda. Oke. Nah ada kemungkinan, ibaratnya kalau kita salam deh. Gitu, simpelnya gitu dulu aja. Sebelum, kayak yang di Inggris, betul banyak yang digigit kan? Iya, Ya, bisa gigit, betul. didorong, ada apa Betul. gitu kan. Oh, berarti dari kita dulu. Dari berarti kita dulu semuanya. kalau kuda itu. Aku mau ganti topik dikit. Hah? Kan kakaknya sebelum kesini abis latihan ya. Aku mau bahas tentang equipment dulu, boleh gak? Boleh. Oke, apa sih yang paling penting tuh untuk berkuda? Equipment paling penting apa? Helm Helm. Kenapa Udah Bawa helm? pasti. nggak helmnya, Kak? dibawa. Oh, kayak apa sih? Helmnya buluk. Jadi ini by the way karena buru-buru ya, jadi dia bawa semua barangnya ke sini belum Yes. pulang dulu. Nih, ada helm. Ini helm standar buat di berkuda, mereknya Voganza. Oke. Mm-mm. Kenapa helm paling penting? Karena ibarat naik motor. Oh, Iya. oke. Ibarat naik motor kan, ya kita pasti perlu helm buat melindungi kepala dong kakak. Dan kita nggak pernah tahu si kuda ini bisa melakukan apa. Bisa aja kuda yang aku naikin lagi bad mood and standing tiba-tiba jatuh terus aku ketiban dan kepala aku nggak terlindungi, jadi kita butuh helm. Oke. Gitu. Udah kepegang nggak sih? Boleh, agak bau maaf. Tapi tiap kali misalnya kecelakaan itu ganti nggak? Enggak. Oh, nggak kayak kan Enggak, kalau enggak. motor kan abis kecelakaan biasanya Motor suka juga masih ganti. bisa dipakai orangnya Iya. aja. Kayaknya tergantung kecelakaannya suara apa. Iya betul. Suara apa? Selain helm apa lagi, Kak? Next. Boots. Oh, Boots. Yes, Bootsnya khusus boots ya? berkuda. Iya. Kenapa khusus? Kenapa beda sama boots yang lain? Kalau pakai Nyaman boots kali ya? biasa tuh boleh nggak sih mas? Hah? Kalau pakai boots yang boots lain bukan boleh. boots berkuda Oh, gitu. Boleh. Oh, boleh. Boleh pakai boots lain boleh, tapi biasanya kalau udah yang levelnya kayak beliau mungkin dia akan custom kali ya. Karena biasanya custom, Oh, itu custom. menyesuaikan kaki. Karena untuk kenyamanan sih, lebih kepada kenyamanan. Tapi boleh gak sih spill budget untuk berkuda? Itu kan mungkin orang-orang Oke. kayak mikir, ah kuda mahal nih. Siapa tahu kan ternyata tidak semahal yang orang-orang bayangkan. Sebenarnya nggak semahal itu. Nggak semahal Enggak sih. itu. Tapi Mungkin Ini tergantung. POV-nya dari orang yang aku menengah lah ya mbak. Buat sekali latihan tuh kalau aku 450.000 Per satu Iya. sesi. Iya, per satu sesi. Berapa jam tuh? 45 menit sampai sejam, Udah tergantung include coachnya. coach? Iya, Oh, udah include. iya, include coach. Terus kan aku berkuda seminggu 2 kali, Hmm. jadi sebulan mungkin itu ayo dikali aja lah, 4. 450 kali 2 dikali 4. Segitulah, kurang lebih. Kurang lebih segitu. tapi ya untuk sport yang emang agak ekstrim oke sih. Hmm. Ya, tapi Betul. buat Masih bagi reasonable pemula, lah ya, iya, dikasih reasonable. harga Tapi buat segitu. kalau Dia macam-macam sih harga dia. Kalau pemula apa sih itu enggak? Nah itu jadi berkuda itu macam-macam harga. Iya. Sebenarnya bukan masalah pemula atau profesionalnya, tergantung dari tempatnya. Oke. Ah, iya, itu ngaruh juga ya Mas ya? Ngaruh. Kalau misalnya contoh kayak Razika, dia di Dahab. Hmm. Berapa Razika tadi? Tergantung sama coachnya juga mbak. Aku kan sama coach senior, kalau sama junior mungkin 350. Nah tuh dia 350, di Oh, tempat dia oke. 350, kalau dengan senior 450. Kalau misalnya di tempat saya dia cuma 215.000 satu pertemuan. Oh ya? Semua sama 45 menit. Jadi pokoknya satu pertemuan itu 45 menit. Depok tuh. Di Depok. Ada lagi yang 600, ada lagi yang 6,5. Jadi tergantung tempat Tergantung kalau kayak tempatnya. gitu ya. Itu juga termasuk kuda. Udah Kuda. semua udah termasuk kuda. Kalau dari perlengkapannya, Perlengkapannya juga kalau di tempat aku Helm disediain. publik disediakan. ada Mm. sediaan. Boot sama helm tuh disediain. Disediakan, kecuali Udah sarung ikut dengan tangan. harga itu. Iya. Oh, jadi kita gak, misalkan kalau misalkan belum mau untuk beli bisa di sana aja. Nyewa. Beli sepatu. Equipment. Jarang sih ya. Oh, jarang Yang ada yang beli beli. sepatu, ya dia rata-rata belinya di tech shop langsung atau Walah. malah di online kalau sekarang. Oh, oke. Nah, ini kan udah ngomongin masalah mungkin spill budgetnya, terus juga mungkin sedikit aksesorisnya mungkin ya, seperti helm dan sebagainya. Kalau dari harga kudanya, kan bisa dibilang mungkin Harga aku kuda, nggak tahu ya harga kuda tuh berapa gitu. harga kuda ini relatif. Relatif. Kita berbicara tergantung dari kuda delman atau dari kuda untuk di equestrian atau dari pacu sekalipun. Jadi Semuanya jadi kita aja, Bang. anggap kalau kuda delman mungkin ada yang kisaran 50 juta gitu kan. Di bawahnya malah ada. Tapi kalau udah masuk ke ranah equestrian, dia udah masuk ke angka mungkin 70 ke atas. 70 itu tapi kita bicara lokal ya.
Oke, masih Masih lokal, nah Oke. gitu. Tapi kalau udah masuk yang ke agak-agak gini, agak-agak berat, nah Oke. dia udah ada yang angka 200 juta, ada yang 500 juta. Apa yang Satu mengefek mungkin ada. harga-harga itu? Breed kali ya, ras. Oke, ras. Ada Womblad namanya, Hmm. dia mungkin dari 400 juta sampai 1 M, 2 M, 3 M. Tapi yang membuat dia mahal tuh selain ras ya? Apakah dengan menaiki dia jadi lebih empuk kah, Lebih jadi lebih jago. apakah gitu? Dari empuk, dari langkahnya dia kali Dari ya. langkahnya. Ada yang dibilang kuda kosong, ada yang dibilang kuda udah terlatih. Nah itu yang bisa menentukan harga juga. Jadi kalau misalkan katakan kepintaran lah bahasanya. Kalau misalkan kita pengen beli kuda, contoh ya, jumping 1 meter 60 cm. Nah itu biasanya udah harga, kalau Womblad mungkin bisa 1 M lebih, 1,5 M gitu. Itu lokal atau Oh enggak, itu lokal? datang daripada Jerman. Luar Eropa. Iya, Eropa. Oh. Belanda. Tapi kalau misalnya mau endurance, kita kuda Arab. Kuda Arab. Oke. Oh, bukan unta tapi. Bukan kuda Arab. Kuda Arab. Oh, ada kuda Arab. Ada ya. kuda Arab, memang ada kuda Arab. Kalau dari kakaknya, ada gak kuda impian? Oke, warnanya? Kalau warna aku maunya either coklat yang pekat banget, yang gelap banget, atau enggak hitam sekalian. Oh, oke. Apakah itu lebih spesial? Apakah buat Enggak kamu? sih. Itu Pengen preferensi aku Oke, aja. oke. Oke, terakhir mungkin. Nggak terakhir banget sih, buat abangnya. Kuda termahal yang pernah dinaikin kuda apa dan gimana rasanya? Bedanya apa sama kuda yang termurah yang pernah dinaikin? Kalau saya paling mahalnya di kuda Arab kali ya. Kuda Arab. Kuda Arab waktu itu harga 350 juta, tapi itu juga naiknya di Malaysia. Jadi bedanya mungkin kalau ibarat mobil nih, shock breaker. Dia punya empuknya kalau kita, itu dia. Bedanya lebih ke situ aja kamu. Kalau yang lebih murah tadi, yang paling murah gimana Yang rasanya? paling murah ada waktu itu pernah naik 25 juta, malah dibawa lari dan jatuh. Oh ya? Iya, jadi bohong kalau kuda kecil itu kuda baik. Jangan-jangan kuda yang Jangan. pinggir jalan lagi tiba-tiba dinaikin. Iya, Wah, enggak, iya. enggak. Oh, Maksudnya enggak di pinggir jalan. Maksudnya ada waktu itu beli kuda kecil, Heeh. ternyata kuda itu malah yang susah diarahkan. Oke. Jadi bohong. Bohong. Jangan percaya kuda kecil. Betul. Kuda yang besar-besar. Justru yang besar-besar ya, betul. Yang besar itu yang terlatih gitu. Kecil-kecil sampai rawit ya. Bagus sekali. Oke, terakhir mungkin sebelum kita close, kakak harapan untuk karir kakak ke depannya di dunia kuda seperti apa? Dan juga untuk masnya, harapan untuk Pordasi Depok seperti apa? Yang pasti konsistensi aku sih. Semoga aku bisa terus konsisten dan aku bisa terus didukung oleh orang tua aku untuk terus ada berkuda ini, atau nanti mungkin aku bisa membiayai diri sendiri, amin. Terus aku bisa menang banyak lomba tentunya, bisa sampai ke luar negeri mungkin, amin. Gitu sih dari aku, Mbak. Untuk masnya, untuk Pordasi Depok dan juga untuk mungkin Algon Tourist Stable seperti apa? Baik. Jadi kalau dari saya mungkin bagi siapa yang takut berkuda, datang dulu aja. Kemanapun tempatnya, kalau mau nyoba di Algontori juga boleh, harganya itu cuma 130.000, itu ada yang namanya trial. Jadi promosi iya? kan? Benar, tapi benar, tapi memang benar Oke, gitu. oke. Jadi siapa yang takut, siapa yang apa segala macam itu boleh, silahkan. Nah dari situ kita akan tahu kita berani atau tidak sama kuda itu satu. Dan kalau misalkan untuk Pordasi Depok, semoga atlet-atlet dari Pordasi Depok bisa memberikan ya mungkin harapannya emas kali ya. So amin gitu. Dan jangan lupa mas, kalau kita main kuda kasih diskon lagi. Boleh datang aja gratis. Gratis, Iya. bener ya? Udah dengerin ya dari depan Dicatat kamera nih. gratis. Iya, betul. Oke mas, thank you Kak Zika. Thank Dan you juga ya. Mas sama. Umar atas waktunya. Udah Iya. capek-capek kesini pulang latihan kan. Thank you banget udah mengisi di Talk With Me. Dan semoga kita bertemu di Pacuan Kuda. Oke, thank you pemirsa. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.